Gorontalo, 24 Juni 2026. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, seorang presiden sedang berpidato. Gayanya lepas, berapi-api, tangannya mengepal ke udara. Kerumunan tertawa, bertepuk tangan. Lalu, satu kata keluar dari mulutnya. Sorry. Dia tahu, dia sadar kata itu pernah membuat gaduh satu negara. Dia bahkan bercanda meminta bagian itu dipotong sebelum ditayangkan media. Coba delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Dan ketika dia tahu kritik pasti datang, dia menutupnya dengan 3 kata lagi. Emang gue pikirin. Dalam hitungan jam, media sosial terbakar. Satu unggahan kritik saja memicu lebih dari 800 komentar. Ada yang tertawa, ada yang marah, ada yang menulis, sudah tidak ada harapan. Ini bukan kejadian pertama, ini bahkan bukan kejadian kelima. Ini adalah episode terbaru dari sebuah pola yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Pola yang membuat pidato seorang presiden lebih sering jadi perbincangan daripada substansi kebijakan yang dia sampaikan. Dan disinilah pertanyaannya jadi menarik. Bagaimana mungkin seorang politisi yang berkampanye puluhan tahun, yang 3 kali bertarung di Pilpres, yang akhirnya menang telak, justru tersandung berulang kali di hal yang paling dasar dari sebuah jabatan, cara berbicara? Separah apa sebenarnya komunikasi Presiden Prabowo? Dan yang lebih penting, apa harganya bagi kita semua? Untuk memahaminya, kita harus mundur jauh sebelum Gorontalo. Oktober 2024. Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dia datang dengan modal politik yang luar biasa. Menang 1 putaran, didukung koalisi gemuk. Dan yang paling menarik, dia menang justru setelah mengubah citranya. Dari jenderal galak yang menggebrak podium di 2019, menjadi kakek gemoy yang berjoget di 2024. Publik seolah lupa, tapi para pengamat tidak. Jauh sebelum pelantikan, seorang mantan staf khusus Presiden bidang komunikasi politik, Daniel Sparinga, sudah memberi peringatan. Dalam sebuah kuliah umum, dia menilai Prabowo punya gaya komunikasi yang cenderung militeristik, pragmatis, dan emosional, impulsif, dan tidak banyak mendengarkan kritik internal. Kenapa ini penting? Karena ada satu hal yang sering kita lupakan tentang jabatan presiden. Kata-kata presiden itu bukan sekadar omongan. Bayangkan begini, kalau tetangga kita bilang ekonomi lagi susah, itu keluhan. Kalau presiden yang bilang, itu sinyal. Sinyal yang dibaca pasar, dibaca investor, dibaca birokrat dari Sabang sampai Merauke, dibaca kedutaan asing di Jakarta, dan disinilah masalahnya dimulai. Gaya bicara Prabowo dibentuk oleh 2 panggung, barak militer dan panggung kampanye. Dua-duanya menghargai suara keras, kalimat tegas, dan spontanitas. Di panggung kampanye, gaya seperti itu banyak yang suka. Bisa membangun semangat, bisa menciptakan kesan pemimpin kuat. Tapi setelah menjadi presiden, panggungnya berubah. Ini bukan lagi podium kampanye, melainkan podium negara. Kalimat yang dulu dianggap gaya pribadi, sekarang berisiko dibaca sebagai sikap kekuasaan. Masalahnya, kebiasaan puluhan tahun tidak hilang hanya karena sumpah jabatan. Dan tanda-tanda pertamanya muncul lebih cepat dari yang siapapun duga. Hanya 2 bulan setelah pelantikan. Di sebuah aula ribuan kilometer dari Jakarta. Sebelum dasmu. Sebelum semua meme. Ada satu malam di Kairo yang seharusnya sudah jadi peringatan dini. 18 Desember 2024. Presiden Prabowo, belum genap 2 bulan menjabat, berpidato di depan hampir 2.000 mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Mesir. Suasananya cair, jauh dari Jakarta, dan di sanalah kalimat itu meluncur. Hei, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya
mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Sampai di sini mungkin masih bisa diperdebatkan sebagai gagasan. Tapi kalimat lanjutannya yang membuat para ahli hukum tersedak. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Dia menawarkan agar pengembalian bisa dilakukan diam-diam, supaya nggak ketahuan, katanya. Coba pikirkan sebentar. Seorang presiden yang 2 bulan sebelumnya bersumpah memberantas korupsi di depan parlemen, kini menawarkan jalan tobat rahasia untuk para maling uang rakyat. Jakarta gempar. Mahfud MD, mantan Menko Polhukam sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyebut gagasan itu bertentangan dengan hukum dan meminta presiden lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Indonesia Corruption Watch menilai, presiden seharusnya fokus mendorong pengesahan RUU perampasan aset, ketimbang menggagas pengampunan koruptor. Lalu terjadilah koreografi yang kelak akan kita lihat berulang-ulang. Para menteri turun gunung menerjemahkan maksud presiden. Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menyebutnya bagian dari strategi aset recovery, pemulihan kerugian negara, yang sejalan dengan konvensi PBB anti korupsi. Petinggi Gerindra membela. MUI bahkan menyebutnya terobosan berani. Dan 10 hari kemudian, sang presiden mengklarifikasi dirinya sendiri. Di panggung perayaan Natal Nasional 28 Desember 2024, dia berkata, Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. perhatikan polanya, karena ini penting. Ucapan spontan, kegaduhan nasional, kabinet sibuk menafsirkan klarifikasi. 4 langkah, 1 siklus. Dan energi seluruh pemerintahan tersedot berhari-hari, bukan untuk menjalankan kebijakan, tapi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud presiden. Di pidato Kairo yang sama, ada satu kalimat lagi yang nyaris luput dari perhatian. Kepada para pengkritiknya, Prabowo berkata, Yang nyinyir sama saya, silahkan kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. nyinyir. Ingat kata itu baik-baik. Karena kata itu akan tumbuh, bermutasi, dan 18 bulan kemudian lahir kembali dalam bentuk yang lebih aneh. Nyenyenye. Desember itu belum selesai. Di penghujung bulan yang sama, dalam forum pemerintah, muncul pula pernyataan soal perluasan kebun sawit yang dirangkum media dengan logika. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? 2 bulan pertama, 3 kegaduhan. Dan itu semua terjadi bahkan sebelum kata paling terkenal dalam cerita ini diucapkan. Kata dalam bahasa Jawa, yang meledak di sebuah gedung konvensi di Bogor. Sabtu, 15 Februari 2025. Sentul, Bogor. Partai Gerindra merayakan ulang tahun ke-17. Kader memenuhi gedung konvensi. Di atas podium, dengan pakaian serba putih dan peci hitam, Prabowo mula-mula berpidato tentang badai kritik terhadap kebijakan pemerintahannya. Saat itu, pemerintahannya memang sedang dihujani kritik. Program makan bergizi gratis dipertanyakan pendanaannya. Kabinetnya disebut terlalu gemuk. Isu cawe-cawe presiden sebelumnya masih bergema, dan bagaimana presiden menjawab semua kritik itu. Sambil memamerkan bahasa tubuh mengejek, dia melontarkan satu kata kepada para pengkritiknya. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang,
Ndasmu. Hadirin tertawa riuh. Dasmu, kepalamu. Dalam budaya Jawa, kata ini rumit. Di era 90-an, kata ini dipakai pelawak Sri Mulat sebagai bahan candaan. Tapi di Jawa, khususnya Jawa Timur, ndasmu juga dianggap umpatan. Perkataan kasar yang diucapkan karena marah atau jengkel. Di warung kopi, kata itu bisa jadi keakraban. Tapi ini bukan warung kopi. Ini pidato kepala negara, disiarkan televisi nasional, ditonton jutaan orang. Reaksinya datang cepat. Para akademisi komunikasi turun tangan. Kunto Adiwibowo dari Universitas Padjadjaran menilai pidato itu menegaskan bentuk resistensi terhadap kritik dan mempertanyakan kenapa semua hal dicurhatkan ke publik. Analisis lain menyebut Prabowo terkesan lebih menunjukkan sisi emosional alih-alih mengelola komunikasi secara profesional. Tampak tidak bisa menahan diri menghadapi kritik, di momen yang seharusnya jadi ajang menunjukkan kedewasaan politik. Istana tentu membela. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan saat itu, Hasan Nasbi, mengatakan Presiden senantiasa mendengarkan kritik dan masukan. Mencontohkan keputusan soal PPN 12% dan distribusi gas LPG 3 kg yang diubah berdasarkan kritik publik. Dan pembelaan itu ada benarnya. Ini yang perlu kita akui secara jujur. Prabowo memang beberapa kali mengubah kebijakan setelah publik ribut. Artinya, di level kebijakan, dia mendengar. Tapi justru di situ paradoksnya. Kebijakannya bisa berubah, tapi kata-katanya seolah bilang, kritikmu tidak penting. Dalam teori komunikasi krisis situasional yang dikembangkan Timothy Coombs, pola ini punya nama denial. Alih-alih menjawab kritik dengan transparansi, kritik dimentahkan dengan makian. Dan ndasmu ternyata bukan masalah tunggal. Dia hanya puncak gunung es dari masalah yang lebih besar. Pemerintahan yang bicara tidak sinkron. Ingat kisruh gas LPG awal 2025? Menteri ESDM menyetop penjualan LPG di pengecer. Publik ribut. Lalu Prabowo menyuruh menterinya mengaktifkan kembali penjualan itu. Seolah presiden tidak tahu menterinya akan mengambil kebijakan sebesar itu. Atau soal pemangkasan anggaran. Pemerintah menggembar-gemborkan dana efisiensi untuk program sosial, tapi tiba-tiba Prabowo mengatakan dana itu akan dimasukkan ke Danantara. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sang presiden mengaku salah. April 2025, Hambalang, Bogor. 7 jurnalis senior dari 7 media diundang ke kediaman pribadi Presiden. Wawancara panjang, disiarkan luas, salah satunya lewat kanal Najwa Shihab. Dan di sana, Prabowo mengucapkan sesuatu yang jarang keluar dari mulut penguasa di negeri ini. Saya akui bahwa 150 hari saya sendiri, menurut pendapat saya yang bertanggung jawab, saya yang salah sebetulnya. Mengakui bahwa komunikasi publik pemerintahannya di 150 hari pertama memang buruk. Coba resapi sebentar. Seorang presiden di depan kamera mengaku salah. Ini langka. Dan jujur saja, ini poin plus. Alasannya pun masuk akal. Dia menjelaskan bahwa fokus utamanya di masa transisi adalah kerja cepat, terutama soal pangan dan pengendalian harga. Kerja dulu, bicara belakangan. Di akhir April, dalam pertemuan di Istana Merdeka, Prabowo menginstruksikan jajarannya memperbaiki komunikasi publik agar rakyat tidak mudah digiring opini dan narasi keliru. Media mulai menulis judul-judul optimis. Sebuah liputan bahkan menyebut Prabowo menunjukkan perubahan signifikan dalam cara berkomunikasi dibanding awal menjabat. Tampak ingin lebih terbuka. Seolah-olah cerita ini akan berakhir bahagia. Presiden sadar. Presiden berubah. Selesai. Tapi, ada satu pertanyaan yang menggantung. Pengakuan di ruang wawancara yang tenang itu satu hal. Ujian sesungguhnya adalah bagaimana dia berkomunikasi saat negara benar-benar terbakar. 4 bulan kemudian, ujian itu datang. Dan datangnya tidak setengah-setengah. Akhir Agustus 2025. Semuanya bermula dari kemarahan yang sangat bisa dipahami.
kontroversi tunjangan anggota DPR, angka sekitar 50 juta rupiah per bulan yang dibela sebagai kompensasi wajar atas beban hidup di Jakarta. Tanpa empati, 50 juta sebulan di negara yang upah minimumnya di banyak daerah tidak sampai 1/10-nya. Demo pecah. Lalu tragedi itu terjadi. Seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Kerusuhan menyebar ke berbagai kota. Jakarta, Surabaya, Makassar. Negara menunggu presidennya bicara. Dan pada Minggu, 31 Agustus 2025, dia bicara. Prabowo berdiri didampingi Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, dan hampir semua ketua umum partai politik. Pesannya jelas, seluruh elit bersatu. Ada isi pidato yang responsif. Dia menjanjikan pemeriksaan transparan terhadap aparat yang salah, pemotongan tunjangan DPR, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, dan membuka dialog. Tuntutan massa, sebagian, dijawab. Tapi kemudian datang kalimat itu. Kalimat yang menenggelamkan semua konsesi tadi. Bahkan ada yang mengarah terhadap makar dan terorisme. Makar, terorisme. Dua kata terberat dalam Kamus Hukum Negara, diarahkan tanpa nama, tanpa bukti yang dipaparkan, ke gelombang protes rakyat. Dan satu hal lagi yang absen dari pidato itu. Sesuatu yang ditunggu jutaan orang yang berduka, menyikapi korban akibat kekerasan aparat. Presiden sama sekali tidak menyampaikan permohonan maaf. Coba bayangkan posisi keluarga korban malam itu. Menyalakan televisi, berharap mendengar empati kepala negara. Yang mereka dengar, tuduhan makar. Konsekuensinya nyata dan cepat. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, menuntut pembuktian, istilah makar dan terorisme, katanya, tidak boleh jadi sekadar stempel untuk membungkam kritik, karena itu berbahaya bagi demokrasi. Mahasiswa mulai gentar. Ketua BEM UI menyebut pernyataan Presiden merugikan mereka yang ingin menyuarakan tuntutan. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin tim investigasi ini mengusut tuntas semuanya, sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut. Inilah pelajaran paling mahal dari Agustus 2025. Kata-kata Presiden bukan sekadar opini. Dia adalah perintah yang menunggu ditafsirkan. Ketika Presiden bilang makar, aparat di lapangan mendengar izin. Para peneliti yang membedah krisis ini menyimpulkan satu hal yang menyakitkan. Gaya komunikasi defensif dan teknokratis memperparah ketidakpercayaan publik, sementara respons akomodatif pemerintah datang terlambat. Konsesi diberikan, tapi setelah nyawa melayang, bukan sebelum. Krisis akhirnya mereda, berbulan-bulan berlalu. Dan kita mungkin berharap, dari luka sebesar itu, ada pelajaran yang benar-benar melekat. Lalu tibalah 2026. Tahun ketika rupiah melemah, dan Presiden menjawabnya dengan sebuah candaan. Mei 2026. Rupiah sedang berdarah. Nilai tukar menembus kisaran 17.500 sampai 17.800 rupiah per dolar Amerika. Importir menjerit. Harga barang merangkak, dan rakyat menunggu. Apa kata Presiden? Sabtu, 16 Mei 2026. Nganjuk, Jawa Timur. Di acara peresmian Museum Marsinah dan operasionalisasi lebih dari 1.000 koperasi Desa Merah Putih, jawabannya datang. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa gak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri, ayo. Lalu ditambah kelakar soal Menteri Keuangannya sendiri. Purbaya sekarang populer banget, Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Di panggung, tepuk tangan pecah. Semua tertawa. Di luar panggung, potongan videonya menyebar seperti api. Dan kali ini, yang marah bukan cuma netizen.
Para ekonom dan akademisi turun tangan menjelaskan hal yang seharusnya tak perlu dijelaskan kepada seorang kepala negara. Karena begini logikanya. Benar, petani di Nganjuk tidak belanja pakai dolar. Tapi harga pupuk mereka dipengaruhi impor bahan baku global. Harga BBM mengikuti geopolitik minyak dunia. Pakan ternak, obat-obatan, ongkos logistik, semuanya berkaitan dengan kurs. Bahkan harga beras di warung desa seringkali adalah efek domino dari ekonomi global yang tak terlihat. Pembelaan resmi datang bertubi-tubi, dan mari kita dengarkan secara adil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang itu sekadar cara menghibur rakyat desa agar tidak khawatir. Konteksnya begini, gimana Pak? Bukan bicara di pedesaan, itu konteksnya di situ untuk orang sana. Bukan berarti Pak Pesan yang ngerti rupiah, dia kan jago. Konteksnya acara koperasi desa, bukan forum internasional. Dan Presiden mengerti betul soal rupiah. Juru bicara Gerindra Bahtera Banong menyebut, pidato itu dipotong pada satu kalimat, lalu di-framing. Padahal pesan utuhnya adalah ajakan agar rakyat tidak panik karena fundamental ekonomi kuat. Dan jujur saja, menjaga psikologi publik memang tugas Presiden. Franklin Roosevelt melakukannya saat depresi besar. Tapi ada beda tipis yang menentukan segalanya, antara menenangkan dan menyepelekan. Kalian toh tidak pakai dolar, itu terdengar seperti, masalah ini bukan masalahmu. Padahal justru merekalah yang paling tak punya bantalan saat harga pupuk naik. Seorang kolumnis menyebut fenomena ini dengan istilah yang tajam. Politik gagasan sedang bergeser menjadi politik tontonan. Hanya 4 hari kemudian, Rabu, 20 Mei 2026, Gedung DPR, Senayan. Momennya justru bersejarah. Prabowo menjadi presiden pertama yang menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RRAPBN kepada parlemen. Ini panggung paling formal yang bisa dimiliki seorang kepala negara. Teks di tangan, kamera di mana-mana. Dan di tengah pidato itu, keluarlah kalimat ini. Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Bayangkan, jutaan guru di seluruh Indonesia yang mendengarnya. Gaji naik 3 kali lipat dari mulut presiden, di forum resmi negara, lalu hening. Yang naik hampir 300% itu penghasilan hakim. Bagian dari upaya memperkuat integritas peradilan agar hakim tak bisa disogok. Bukan guru. Mari kita adil dulu. Keseleo lidah itu manusiawi. Semua orang pernah. Dia mengoreksinya sendiri, langsung, tanpa menunggu diralat orang lain. Dan para pengamat menilai ini murni slip of the tongue dalam pidato yang padat isu. Itu fair, tapi perhatikan di mana keseleonya jatuh. Dari sekian banyak kata, lidahnya tergelincir tepat di isu paling sensitif di negeri ini, kesejahteraan guru. Profesi yang berpuluh tahun digaji seadanya. Dan selama beberapa detik, jutaan orang sempat berharap. Potongan videonya viral seketika. Jadi meme, jadi video editan, jadi satir. Karena di pidato yang sama, Prabowo sendiri menjelaskan kenapa gaji guru dan aparat justru belum bisa naik. Sebulan kemudian, di forum lain, dia mengulangi penjelasan yang sama. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Ya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Bagi para guru yang menonton, mana yang lebih menyakitkan? Salah sebutnya atau kenyataannya? Inilah yang terjadi ketika kredibilitas komunikasi sudah terkikis. Bahkan, keseleo lidah yang manusiawi pun tak lagi mendapat pemakluman. Setiap kesalahan kecil langsung digoreng. Track record kontroversi telah mengubah setiap slip menjadi amunisi. Dan bulan berikutnya, amunisinya bertambah lagi. Juni 2026 mungkin akan dikenang sebagai bulan tersibuk bagi para pembuat meme di negeri ini. Tanggal 10 Juni, di Munas HIPMI, Forum Para Pengusaha Muda, Prabowo kembali menjawab para pengkritiknya. Bukan dengan data,
bukan dengan argumen, tapi dengan bunyi. Yang nyinyir biar nyinyir. Dalam sekejap, kata itu jadi kosakata nasional. Tempo sampai menulis tajuk khusus tentangnya. Bukan karena lucu, tapi karena yang mengucapkannya adalah orang yang tanda tangannya menggerakkan anggaran ribuan triliun. Ingatkah kata nyinyir di Kairo, Desember 2024? Yang nyinyir sama saya. Ini dia versi finalnya. Di forum yang sama, muncul pula momen yang lebih membingungkan. Presiden berhitung 10 tambah 6 sama dengan 17 di hadapan para pengusaha. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Iya kan? 1 sama 17. Dan media mencatat dia sebelumnya pernah keliru menjumlahkan angka-angka sederhana lain di pidato berbeda. Benar atau bercanda, hasilnya sama. Berhari-hari, perdebatan publik bukan soal kebijakan ekonomi, tapi soal apakah presiden bisa berhitung. Di bulan-bulan itu pula tercatat pernyataan di sidang paripurna DPR 20 Mei 2026 bahwa rakyat kita tidak bermimpi jadi kaya raya. Cukup bisa hidup layak setiap hari. Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya. Kalimat yang oleh sebagian pendengar dianggap merendahkan aspirasi rakyat, oleh sebagian lain dianggap realistis. Lalu 24 Juni, Gorontalo. Dan kita kembali ke momen pembuka video ini. Sekarang kita bisa menonton momen itu dengan mata yang berbeda. Di podium Pekan Nasional Petani dan Nelayan itu, Prabowo justru menjelaskan filosofi komunikasinya sendiri. Kalau bicara kalem-kalem kalian gak akan dengar, benar ya? Katanya pada para petani dan nelayan. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar. Benar ya? Sambil mengakui bahwa kalau banyak wartawan, pidatonya harus diatur karena yang dikutip pasti yang keras-keras. Ini karena banyak wartawan pidato harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Ini menarik. Karena artinya ini bukan keceplosan murni. Ini pilihan sadar. Dia tahu kamera menyala. Dia tahu kata ndasmu pernah membuat gaduh. Dia mengucapkannya lagi. Ndasmu. Sorry. Bercanda meminta bagian itu dipotong dari tayangan. Coba delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Lalu menutup dengan, emang gue pikirin. Dan reaksi publik kali ini terasa berbeda dari Februari 2025. Bukan lagi kaget, tapi lelah. Bahkan pengamat yang mengapresiasi kinerjanya pun angkat tangan. Kalau misalnya Presiden Prabowo ini berhenti berpidato 2 minggu ini, jangan-jangan tenang ini negara, kata analis politik Pangisyar Wicaniago, yang menilai kerja Prabowo di beberapa sektor sudah bagus. Tapi capaiannya tertutup pidato yang terus meledek hingga jadi meme. Renungkan kalimat itu, seorang analis politik menyarankan presiden diam, bukan karena kebijakannya buruk, tapi karena setiap kali dia bicara, negara jadi gaduh. Tapi kolumnis Kompas menangkap sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata kasar di Gorontalo hari itu. Ketika Prabowo berkata, mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Dia sedang membangun peta dunia. Ada mereka yang memusuhi, dan ada rakyat yang berpihak. Peta yang tidak memberi ruang bagi warga kritis, tanpa harus masuk kategori musuh. Jadi, mari kita jawab pertanyaan di awal video ini. Separah apa komunikasi Presiden Prabowo? Jawaban jujurnya kembali pada perspektif masing-masing orang. Tapi ada sisi yang harus diakui. Dia mau mengaku salah, sesuatu yang langka bagi penguasa di negeri ini. Beberapa kebijakan benar-benar diubah karena kritik, tapi ada harga yang terus dibayar. Dan yang membayar bukan hanya dia.
Ketika kritik dijawab makian, yang rusak bukan citra presiden saja, tapi kebiasaan demokrasi kita. Rakyat belajar bahwa mengkritik itu sia-sia, bahkan beresiko. Ketika demonstran dilabeli makar, yang berubah bukan opini, tapi tindakan aparat di jalanan, dengan ribuan penangkapan sebagai buktinya. Ketika presiden berkelakar soal dolar di tengah rupiah yang tertekan, yang goyah bukan perasaan netizen, tapi kalkulasi orang-orang yang memutuskan apakah uangnya masuk atau keluar dari negeri ini. Dari tawaran tobat diam-diam untuk koruptor di Kairo, ndasmu di Sentul, makar di istana, dolar di Nganjuk, nyenyenye di hadapan pengusaha, sampai endasmu jilid 2 di Gorontalo. Polanya tidak pernah benar-benar putus. Yang berubah hanya panggungnya. Setelah video ini tayang, mungkin akan ada lagi pidato Presiden Prabowo yang memicu kontroversi. Kalau ada yang baru, langsung tulis di kolom komentar ya. Oh iya, nggak semua pidato kontroversialnya kami bahas di sini. Karena kalau dimasukkan semua, durasi videonya akan terlalu panjang. Inilah ironi terbesarnya. Prabowo bilang dia memilih kerja daripada bicara. Padahal bagi seorang presiden, bicara adalah kerja. Karena sehebat apapun programnya, semua butuh kepercayaan publik untuk berjalan. Dan kepercayaan dibangun lewat kata.